Halo para pecinta film, bagaimana kabarnya? Semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul A History of Violence. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini, mengisahkan tentang mantan pembunuh bayaran profesional, yang sengaja dipancing keluar dari persembunyian untuk dihabisi. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat dua orang pria bernama Mike dan juga Billy, yang baru saja keluar dari sebuah kedai kopi. Namun saat ingin pergi dari sana, Mike menyuruh Billy kembali masuk untuk mengambil persediaan air minum, karena diketahui, mereka akan menempuh perjalanan yang cukup jauh menuju ke utara. Saat berada di dalam, terlihat banyak mayat yang sudah tergeletak di lantai dengan bersimbah darah. Sehingga terungkap, ternyata mereka ini adalah kawanan perampok, yang sering mendatangi kedai-kedai kopi pinggiran kota untuk dijadikan target. Karena menurut mereka, tempat-tempat seperti ini sangat mudah untuk dirampok karena sangat minim keamanan. Ketika Billy sedang mengisi air minum, tiba-tiba saja muncul seorang gadis kecil yang terlihat ketakutan. Dan nampaknya, gadis kecil ini bersembunyi pada saat kejadian berlangsung, namun Billy yang merupakan perampok sadis, ia pun langsung membunuhnya saat itu juga. Di sisi lain, kita diperlihatkan sebuah keluarga kecil yang hidup tenang dan bahagia. Yang mana si ayah bernama Tom dan sang istri bernama Jenna, yang diketahui, mereka memiliki dua orang anak bernama Jack dan juga Sarah. Tom sendiri, menjalankan sebuah bisnis kedai kopi di pinggiran kota Melbourne, dan memiliki beberapa orang karyawan. Yang mana terlihat, Tom merupakan sosok yang ramah dan dikenal baik di lingkungan sekitarnya. He once dated a girl. Sama seperti sang ayah, Jack juga dikenal sebagai pemuda yang ramah. Akan tetapi, di sekolah dia sering diganggu oleh seorang siswa yang bernama Bobby. Namun karena didikan sang ayah agar tidak memakai kekerasan, Jack selalu diam dan mengalah meskipun dibully habis-habisan. Come on, chicken shit, let's do this. Malam harinya, saat Tom sedang beres-beres tiba-tiba saja muncul Mike dan juga Billy yang ingin memesan kopi. Di sini, Tom mengatakan kalau mereka sudah tutup dan tidak bisa lagi melayani mereka. Namun Mike yang mendengar itu, ia tetap saja memaksa Tom untuk membuatkan dia kopi. Karena tidak ingin terjadi keributan, Tom pun terpaksa melayani mereka dan meminta salah satu karyawan wanitanya untuk pulang lebih dulu. Namun di saat itu juga, Billy langsung menyandera wanita tersebut, dan meminta Tom untuk menyerahkan semua uang yang dia punya, dan bahkan, Mike juga mengancam akan membunuh semua orang yang ada di sini. Sehingga, Tom pun terpaksa mengeluarkan skill membunuhnya yang selama ini dia sembunyikan. Setelah kejadian tersebut, nama Tom pun menjadi perbincangan di seluruh media televisi, karena dia dianggap sebagai pahlawan. Home of American hero Tom Stahl, And Tom, he was amazing. Family man with long-standing ties to this community. Sementara Tom yang baru keluar dari rumah sakit, ia terlihat disambut oleh penduduk desa Bak Pahlawan. Dan bahkan ketika sampai di rumah, di sana sudah ada wartawan yang memintanya untuk memberikan penjelasan. Namun di sini, Tom tidak mau berbicara banyak dan mengatakan kalau kejadian itu hanyalah kebetulan. I guess that's all we're gonna get. Ketika di dalam rumah, Jack sangat bangga kepada ayahnya, karena sekarang semua orang menganggap Tom sebagai pahlawan. Yang saat bersamaan, Jenna melihat sebuah mobil yang berada di depan rumah mereka,
dan dia menganggap kalau itu hanyalah wartawan yang ingin meminta keterangan Tom. Namun entah kenapa, di sini Tom nampak sedikit khawatir. Keesokan harinya, kedai kopi Tom terlihat sangat ramai pengunjung, karena viralnya aksi Tom beberapa hari lalu. Dan bahkan, Jenna istri Tom juga harus ikut membantunya untuk melayani para tamu. Tidak berselang lama, muncul beberapa orang asing yang dipimpin oleh seorang pria bernama Fogerty. Entah siapa Fogerty ini dan apa tujuan dia sebenarnya, namun yang jelas, dia memaksa Tom untuk mengakui kalau dia adalah Joey Cusack, seorang pria yang sedang mereka cari. Namun di sini, Tom mengatakan kalau mereka sudah salah orang, dan nama dia sebenarnya adalah Tom, bukan Joey Cusack seperti yang mereka bicarakan. Joey, cut the crap. My name is Tom. Whatever you want to call it, this conversation is over. Melihat gelagat mereka yang mencurigakan, istri Tom pun langsung melaporkannya kepada sheriff setempat. Hingga saat Fogerty dan anggotanya sedang dalam perjalanan, mereka tiba-tiba dihentikan oleh sheriff bernama Sam yang ingin mengajukan beberapa pertanyaan. We have nice people here. We're tourists. Setelah mendapatkan identitas Fogerty, Sam pun langsung menceritakan semuanya kepada Tom dan juga Jenna. Sam memberitahukan, kalau Fogerty adalah anggota geng mafia yang berasal dari Philadelphia. Dan dari hasil penyelidikan yang Sam lakukan, diketahui mereka sudah melakukan pembunuhan sebanyak 15 kali. Namun dengan pengaruh dan banyaknya uang yang mereka miliki, mereka dengan mudah keluar masuk penjara. We have to take them seriously. Sure. These guys are organized crime from the East Coast. Kemudian, Sam bertanya apa tujuan Fogerty datang ke kedai Tom. Tom pun menjawab, kalau mereka sedang mencari seseorang yang bernama Joey Cusack, yang padahal, Tom sendiri tidak tahu siapa Joey Cusack yang mereka maksud. Sam, thank you. Keesokan harinya, Tom memutuskan untuk tidak membuka kedainya dulu karena ingin menenangkan diri. Namun tidak lama kemudian, Tom malah melihat mobil Fogerty yang sedang berhenti di depan kedainya lalu pergi dari sana. Merasa kalau mobil itu sedang menuju ke rumahnya, Tom pun langsung menghubungi istrinya, dan meminta Jenna untuk mengambil shotgun-nya yang dia simpan di atas lemari. Sementara dia sendiri, terus berlari menuju rumahnya. Come on. Setibanya di rumah, Jenna pun dibuat bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Namun Tom mengatakan, bahwa mungkin saja dia hanya trauma karena kejadian beberapa hari lalu. Sedangkan Jack yang juga ada di sana, ia pun dibuat terkejut saat mengetahui kalau ayahnya yang dia anggap biasa-biasa saja, ternyata memiliki sebuah senjata yang berbahaya. Namun Tom memberitahukan, kalau senjata tersebut hanyalah untuk berjaga-jaga. They'd come looking around. That's weird. Keesokan harinya, Jenna pergi mengantar Sarah ke supermarket untuk membeli sepatu. Namun saat Jenna sedang asik mengobrol, Sarah tiba-tiba saja menghilang dari pandangannya. Dan saat sedang mencari keberadaan Sarah, Jenna tak sengaja bertemu dengan Fogerty yang saat itu sedang mengawasi Sarah. Yeah. Yeah, you stay the fuck away from my family, you son of a bitch. Di sini, Fogerty mengatakan kalau Jenna harus tahu siapa Tom sebenarnya. Fogerty menjelaskan, bahwa Tom adalah Joey Cusack, yaitu mantan pembunuh bayaran yang sangat ditakuti di Philadelphia. Dan diketahui, kedatangan Tom di kota ini hanyalah kedok semata untuk menutupi kejahatannya di masa lalu. Bahkan, Tom jugalah yang membuat matanya rusak menggunakan besi panas. Namun Jenna yang mendengar itu, ia tetap saja tidak percaya dan langsung pergi dari sana. Don't forget your shoes. Sementara di sekolah, Jack terlihat sedang dibully oleh Bobby bersama teman-temannya. Bobby mengatakan, kalau ayah Jack hanyalah seorang pembunuh yang ingin mencari sensasi. Sehingga Jack yang sudah habis kesabaran, ia pun langsung menghajar mereka dengan brutal. Setelah kejadian tersebut, Tom pun sangat marah kepada Jack, karena ulahnya itu membuat dia diskor dari sekolah. Yang padahal, Tom selalu menasehati Jack agar tidak menyelesaikan masalah menggunakan kekerasan. Namun Jack malah menjawab, kalau ayahnya sendiri menyelesaikan masalah dengan membunuh. Mendengar itu,
Tom pun langsung menamparnya yang membuat Jack kabur dari rumah. Shoot them! You seen Jack? Melihat istrinya pulang ke rumah dalam keadaan murung, Tom lalu bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Jenna pun menjelaskan, kalau dia baru saja bertemu dengan Fogerty di supermarket, dan dia menceritakan hal buruk tentang Tom. He's sure that it's you. What? Tidak lama kemudian, mereka dikagetkan dengan kedatangan Fogerty bersama anggotanya. Di sini, Fogerty meminta Tom untuk ikut ke Philadelphia karena bos mereka sudah menunggunya. Yang mana ternyata, mereka juga sudah menyandra Jack. Sehingga, Tom pun terpaksa mengikuti keinginan Fogerty, asalkan mereka mau melepaskan Jack. Put the pop gun down. Come over and talk to us. Namun setelah semua keluarganya masuk ke dalam rumah, Tom menarik kembali perkataannya, dan meminta Fogerty untuk segera pergi dari sini. Mendengar itu, Fogerty kemudian menyuruh anak buahnya untuk membawa Tom dengan cara paksa. Dan di saat itu juga, Tom pun langsung melakukan perlawanan. Sialnya, meski berhasil menghabisi 2 orang anak buah Fogerty, Tom juga harus tertembak tepat di bahunya. Dan ketika sudah tersudut, Tom pun mengatakan kalau seharusnya dia membunuh Fogerty saat di Philadelphia. Yang artinya, Tom memanglah Joey Cusack seorang pembunuh bayaran yang selama ini bersembunyi. Namun untungnya, saat Fogerty ingin membunuh Tom, Jack tiba-tiba saja muncul menembaknya dari belakang. Saat berada di rumah sakit, istri Tom bertanya siapakah dia sebenarnya. Karena sudah terpojok, Tom pun terpaksa memberitahukan kalau nama aslinya adalah Joey Cusack. Dan dulunya, dia bekerja sebagai pembunuh bayaran untuk para mafia besar. Namun diketahui, profesinya tersebut sudah lama dia tinggalkan saat bertemu dengan Jenna. I never expected to see Joey again. That's not what I heard. Mendengar fakta tersebut, Jenna pun seakan dibuat tidak percaya dan sangat kecewa terhadap Tom. Karena hal sebesar itu, mampu Tom sembunyikan selama bertahun-tahun lewat wajah polosnya. Tom Stall? Fucking happening. Beberapa hari kemudian, Tom yang sudah kembali pulih terlihat pulang ke rumahnya. Namun di sini, Jack juga mengungkapkan kekecewaannya saat mengetahui profesi ayahnya di masa lalu. Jack. Tidak berselang lama, Tom kedatangan sheriff yang menanyakan perihal peristiwa pembunuhan kemarin yang terjadi di rumahnya. Karena menurutnya, para kriminal tersebut tidak mungkin salah dalam memilih target. Apalagi sekarang, sudah tersebar isu kalau Tom adalah Joey Cusack, yaitu seorang pembunuh bayaran profesional yang berasal dari Philadelphia. Namun untungnya, di sini Jenna berusaha menyembunyikan identitas Tom, dan mengatakan kalau suaminya bukanlah Joey Cusack sebagaimana yang mereka tuduhkan. Dan dia juga meminta pengertian dari Sam, karena keluarga mereka sudah banyak mendapatkan masalah akhir-akhir ini. Guess I'd be going. Malam harinya, Tom mendapatkan telepon dari seseorang bernama Richie yang berasal dari Philadelphia. Entah siapa Richie sebenarnya, namun yang jelas dia mengancam akan menyerang rumah Tom jika dia tidak datang menemuinya. Sehingga Tom yang tidak ingin membahayakan nyawa keluarganya, ia pun terpaksa pergi ke Philadelphia malam itu juga. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh, Tom diarahkan ke sebuah bar untuk menemui tangan kanan Richie yang bernama Ruben. Yang kemudian, Ruben pun langsung membawanya ke markas Richie. Namun sebelum bertemu dengan Richie, Tom harus melewati pemeriksaan terlebih dulu. Sehingga terungkap, ternyata Richie adalah kakak kandung Tom, yang sekarang menjadi pemimpin seluruh mafia yang ada di Philadelphia. Dan di sini, Richie mengungkapkan kekecewaannya kepada Tom. Karena beberapa tahun lalu, Tom tiba-tiba saja menghilang saat Richie sedang berperang melawan mafia saingan mereka, dalam memperebutkan wilayah kekuasaan. Sehingga, Richie pun merasa dikhianati oleh adiknya sendiri. What am I gonna do?
I'm pretty pissed at you, Brahim. Mendengar itu, Tom pun berusaha meminta maaf kepada Richie, dan dia berjanji akan menebus kesalahannya di masa lalu. Tom juga mengatakan, kalau dia siap melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Richie untuk memperbaiki hubungan saudara di antara mereka. Namun Richie yang sudah terlanjur kecewa, ia malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Tom. Di sini, Tom berhasil membunuh beberapa anak buah Richie dan hanya menyisakan Richie bersama Ruben. Namun tidak butuh waktu lama, Tom juga berhasil membunuh Ruben. Sementara Richie yang tersudut sempat ingin kabur dari sana, namun pada akhirnya, dia pun juga tewas di tangan Tom. Selesai dengan itu, Tom pun langsung pulang ke rumah dan kembali berkumpul bersama keluarganya. Yang mana sekarang, Tom sudah benar-benar meninggalkan masa lalunya, dan akan menjalani kehidupan baru mereka tanpa ada lagi kejahatan. Setelah itu, film pun tamat. Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film A History of Violence 2005. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.